begini Pak, kita dari penelitian ada tugas ya, untuk menanyakan beberapa hal untuk studi kita. Nah, sebelum itu kita kenalkan dari sini. Pertama, tolong belakang dulu. Nama saya Ismail. Ya, saya Janji. Ya. Ada saya Afani. Saya Pugi. Ya. Arwani. Oke. Alex. Ya. Rizky. Ya. Di sini ada beberapa hal yang untuk saya menanyakan, dari kami menanyakan untuk yang pertama yaitu menurut Anda yaitu faktor-faktor dan menghambat upaya menjaga kerukunan umat beragama yang berbeda di Indonesia itu bagaimana menurut Anda? Yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya. Itu menurut Anda itu faktor pendukung Ya. dan menghambat upaya ini mendukung dua saja. Oh ya, yang mendukung ya dalam kerukunan antar umat beragama. Jelas bagi saya adalah yang mendukung kerukunan itu dasarnya pasti ada satu kata namanya adalah toleransi ya. Toleransi, jadi menghargai keyakinan satu dengan yang lain, ya kan, menghargai cara ibadah satu dengan yang lain ya. Jadi dalam kami beribadah yang jelas kami tidak diganggu dengan rekan sahabat kami yang berkeyakinan lain, mereka beribadah, kami pun tidak mengganggu. Nah, itu sudah pasti yang menjadi dasar. Bahkan kalau bisa saling mensupport ya, saling bisa memberikan ruang dan tempat ya kan. Misalnya waktu Natal, beberapa rekan-rekan teman-teman yang dari Muslim, mereka pun membantu gereja kami menjaga. Jadi seperti apa, membantu mengamankan. Begitu sebaliknya dalam Idul Fitri dan hal yang lain, kami pun Nasrani ya tidak segan untuk bersilaturahmi ya kan, saling memberikan support ya kan, saling memberikan tolongan, yaitu memberikan hal-hal yang baik lah. Intinya itu toleransi itu jelas menjadi dasar dalam kerukunan umat beragama, dan yang jelas kita saling memahami lah ya kan, keyakinan kita masing-masing. Itu sih kalau secara sederhana dari saya seperti itu. Dan faktor apa lagi yang menghambat? Yang menghambat ini ya jelas pasti lawan dari toleransi itu ya. Tidak adanya intoleransi itu yang bisa menghambat ya kan, dalam khususnya mungkin bentuk-bentuk sederhana intoleransi itu bagi saya itu seperti tidak adanya komunikasi ya kan, tidak ada komunikasi, tidak adanya pemahaman ya kan, sehingga mungkin tidak mengerti, memahami maksud ibadah dari keyakinan ini, keyakinan A, B dan C, sehingga tidak memahami, sehingga tidak ada komunikasi yang baik, ini akhirnya bisa mengganggu. Ini yang perlu kita waspadi bagi saya di Indonesia. Tapi ya bagi saya puji Tuhan bahwa di Indonesia ini toleransi ini sangat tinggi ya, khususnya di Jawa, di tempat-tempat lain toleransinya sangat tinggi. Kalaupun ada hal-hal yang seperti viral video intoleransi, itu hanya oknum. Bagi saya itu hanya pribadi, itu tidak mewakili keyakinan atau agama yang mereka bawa. Jelas itu pasti hanya oknum. Dan saya yakin ya setiap agama, apapun agamanya pasti ada oknum-oknum tertentu yang berusaha mengacaukan, berusaha membuat situasi ya tidak kondusif seperti itu bagi saya. Tapi di tempat ini, di Pare ini kami hidup berdampingan dengan teman-teman Muslim, Kristen, yang lain, Hindu, Budaya. Kita berdampingan dengan damai, dengan baik, saling bisa menghargai dan memahami. Itu saja bagi saya. Untuk yang kedua yaitu upaya untuk menghindari perpecahan di antara umat yang beragama. Itu untuk menghindari solusinya. Untuk menghindari sebenarnya paling mudah antara umat beragama itu adalah komunikasi. Yang pertama toleransi ya, dan kedua itu komunikasi. Miskomunikasi itu kan sangat berbahaya kan, terutama misalnya ada berita-berita yang menyudutkan keyakinan A atau B atau C, nah tanpa dipahami atau sekedar itu karena oknum, nah itu berbahaya kalau misalnya keyakinan tersebut tidak punya komunikasi dengan yang lain. Jadi biar tahu, kita harus sering silaturahmi, kita harus sering berkomunikasi dengan baik, kita harus sering berdiskusi dengan baik. Nah, ya, itu
itu pentingnya. Dan saya melihat di Indonesia ini cukup bagus ya, ada banyak ya. Saya juga punya teman-teman muslim yang saya sering silaturahmi, sering datang, sering ini, tidak ada masalah. Ya ketika masalah itu muncul karena itu ketika ada komunitas yang tidak punya komunikasi yang baik dengan yang lainnya, dengan keyakinan yang lain, nah itu menurut saya bisa membawa wawasan yang sempit. Nah wawasan yang sempit inilah yang bisa dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menggiring, ya kan, menggiring sebuah opini, menggiring sebuah hal yang nantinya merusak kerukunan, merusak upaya. Ya, kiranya kita semua baik Nasrani, Muslim, saya sebagai Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ya kita untuk menghadapi ini, mari kita bangun komunikasi yang baik. Ya, itu upaya. Jadi di sini terbuka ya, maksudnya semakin pada komunikasi. Jadi kami terbuka sekali. Ya. Untuk yang terakhir ini dari kita yaitu apa harapan jenengan untuk masyarakat Indonesia biar kita itu rukun dalam nilai Pancasila. Ya, sekali lagi kita akan kembali kepada dua hal yang saya sebutkan, yaitu toleransi dan komunikasi. Ini yang menjadi dasar supaya Indonesia itu terus bertumbuh, keyakinan dengan keyakinan lain bertumbuh berdampingan dengan damai. Ya. Jadi ada kesejahteraan, ada harmonisan satu dengan yang lain, ya, saling menghargai, itu sangat penting ya. Sehingga ini akan terus mempertebal tembok damai Indonesia ini. Karena di negara manapun, apapun keadaan negaranya pasti selalu saya wanti-wanti itu adalah oknum-oknum tertentu yang berusaha memecah karena mungkin tidak suka dengan pemerintahan, mungkin dia punya agenda tersendiri, ya kan, agenda kan untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu yang berbahaya. Apapun agamanya, kalau sudah dia berbicara oknum yang gak baik, ya saya rasa itu akan merusak. Tapi hendaknya kita dari semua pihak keyakinan yang ada, komunikasilah yang baik untuk terus mempertebal toleransi yang ada, dan terus ya kita bisa saling membangun negeri ini dengan baik. Nah, itu penting ya. Itu yang bisa saya sampaikan secara sederhana ya. Itu saja. Jadi mungkin terima kasih dari kami Pak, mungkin sedikit ini untuk menambah pesan kita Pak, maksudnya teman-teman kita yang di luar itu ternyata mungkin salah satu tugas dosen itu untuk memberikan wawasan kita. Iya, betul. Jadi terima kasih banget ini untuk wawasannya. Jadi nanti kita bisa saling komunikasi lah antara kita. Iya. Mungkin penting sekali memang komunikasi itu penting sekali. Karena saya baru pertama Pak. Nah, iya. Mungkin kalau ganti tugas nggak kesini. Iya, nggak apa-apa. Iya, Kita mau datang main di sini ya untuk ngobrol. Saya kagum banget dari jenengan, ternyata di luar kita ternyata toleransi gitu Pak. Iya, betul. Sekarang kan banyak di antara kita ada yang pas kayak gini jangan kesana gitu ya. Mungkin dari itu kan gitu. Ternyata kalau kita terus ternyata nggak seperti itu dibahas gitu untuk menepis gitu kan. Iya betul. Saya banyak sekali teman-teman orang muslim sering main di sini, saya main. Ya mereka santai saja. Jadi terima kasih Pak atas wawancaranya. Setelah ini kita pamit izin untuk mungkin nanti setelah ini saya minta nama jenengan sama kita. Iya siap. Mungkin Mau foto dulu atau gimana? Mungkin foto. Ya.